Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para pemirsa dari anak-anakku warga Man 1 Trenggalek. Kali ini pembahasan kita adalah tentang kias. Sekali lagi tentang kias. Kias menurut bahasa berarti menyamakan. Adapun menurut istilah usul fikih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada nas hukumnya dengan kejadian yang ada nas hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah, karena ada sebab hukum atau ada ilah yang sama. Misalnya tentang hukum narkoba. Dalam dalil nas tidak ada yang menyebut bahwa narkoba itu haram. Tetapi ulama sepakat bahwa narkoba hukumnya haram. Dicapainya hukum haram karena dikiaskan dengan khamr, dengan sebab sama-sama memabukkan. Penggunaan dalil kias dalam pengambilan hukum ini juga ada dorongan dari dalil Al-Quran yang memerintahkan agar umat Islam ini menggunakan akal pikirannya secara maksimal. Di antaranya ada pada surat Al-Hasyr ayat 2 yang artinya, maka ambillah kejadian itu sebagai pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan. Tetapi meskipun demikian, kita tidak boleh menggunakan kias secara sembarangan. Sebab untuk mengkiaskan suatu hukum harus memenuhi rukun dan syarat-syarat tertentu. Adapun rukun dan syarat kias adalah sebagai berikut. Pertama, kasus hukum yang dikiaskan adalah kasus baru yang memang belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kasus hukum ini dalam bahasa fikih disebut cabang atau far'un. Bisa juga disebut makis alaih atau makis bih. Yang kedua, tempat mengkiaskan harus benar-benar berasal dari nas Al-Quran dan Sunnah. Jadi tidak boleh mengkiaskan suatu kasus dengan kitab karya ulama. Tempat mengkiaskan ini dalam fikih disebut dengan aslun. Lalu yang ketiga, ilat hukum atau argumentasi mengkiaskan harus jelas dan masuk akal. Kemudian yang keempat, hukum yang dihasilkan dari kasus yang dikiaskan harus sama dengan hukum peristiwa yang ada dalam nas tempat mengkiaskan. Adapun untuk persoalan akidah dan ibadah, secara umum tidak boleh main kias. Misalnya saat kita ditanya tentang bagaimana hukum mengadakan ritual-ritual adat, lalu kemudian kita jawab boleh, lalu kita kiaskan dengan sholat misalnya. Kita tidak boleh sembarangan main kias. Lebih-lebih untuk persoalan akidah, persoalan ibadah. Kita baru bisa main kias dalam persoalan ibadah
hanya jika ada contoh dari sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ada seorang perempuan dari kabilah Juhainah datang kepada Nabi, lalu bertanya, "Sesungguhnya ibuku telah bernazar akan pergi haji, tetapi ia tidak melaksanakannya sampai wafat. Apakah saya boleh mengerjakan haji untuk ibuku?" Nabi menjawab, "Ya boleh, kerjakanlah haji untuknya. Bagaimana pendapatmu kalau ibumu sewaktu wafat meninggalkan utang? Bukankah engkau yang membayarnya? Hendaklah kamu bayar hak Allah, sebab hak Allah lebih utama untuk dipenuhi." Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut ada sementara ulama yang menjadikan dalil bolehnya mengkiaskan hutang kepada Allah dengan hutang terhadap sesama manusia. Kita harus berhati-hati bermain kias dalam persoalan ibadah. Itu cukuplah yang ada contoh dalam nas saja. Tidak perlu kita kembangkan kemana-mana. Misalnya mengkiaskan olahraga tertentu dengan sholat, mengkiaskan tarian sakral dengan berwudu, dan sebagainya. Kias dibagi menjadi beberapa macam, yang antara lain adalah kias aula, yaitu apabila hukum yang dikiaskan lebih utama atau lebih berat dari tempat mengkiaskan. Misalnya, ulama sepakat bahwa memukul orang tua adalah larangan berat, meskipun tidak disebut dalam dalil nas, tetapi dikiaskan dengan Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya, "Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan hus." Selagi berkata hus saja kepada orang tua dilarang, apalagi memukulnya. Maka memukul lebih berat dari berkata hus kepada kedua orang tua. Yang kedua, kias musawi, yaitu apabila perkara yang dikiaskan atau perkara far'un beratnya sama dengan tempat mengkiaskan atau dengan aslun. Misalnya, haramnya merampas harta anak yatim tidak disebutkan dalam Al-Quran, tetapi dikiaskan dengan surat An-Nisa ayat 10 mengenai larangan memakan harta anak yatim. Ini berarti bahwa yang dikiaskan dengan tempat mengkiaskan hukumnya sama berat. Kemudian yang ketiga, kias adna, yaitu apabila peristiwa yang dikiaskan atau disebut dengan far'un lebih lemah dari tempat mengkiaskan atau hukum aslun. Misalnya riba fadl, yaitu tukar-menukar dengan melebihkan atau dengan mensyaratkan adanya kelebihan. Yang ada dalam dalil nas adalah riba fadl berupa gandum. Lalu bagaimana jika itu terjadi atas buah apel? Tentu saja sama, tetapi yang dikiaskan lebih rendah dari tempat mengkiaskan. Karena apel bukanlah makanan pokok, sedangkan gandum yang menjadi tempat mengkiaskannya adalah makanan pokok. Jadi makanan pokok lebih berat dari yang bukan makanan pokok. Demikian para pemirsa tentang gambaran umum tentang kias. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.